definisi tentang sistem gangguan jiwa yang berjudul skizofrenia paranoid. Selamat menyaksikan. Perkenalkan, nama saya Laura Suganti. Nama saya Muhammad Iqbal. Perkenalkan, nama saya Sisila Tanasiwan. Perkenalkan, nama saya Agnes Aulia Efrain. Halo. Perkenalkan, nama saya Salwa Rangga. Perkenalkan, nama saya Suara Bukanita. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wijaya. Perkenalkan, nama saya Ismail. Definisi skizofrenia yaitu gangguan mental berat yang dapat mempengaruhi tingkah laku, emosi, dan komunikasi. Penderita skizofrenia bisa mengalami halusinasi, delusi, kekacauan berpikir, dan perubahan perilaku. Skizofrenia ditandai dengan pemikiran atau pengalaman yang nampak tidak berhubungan dengan kenyataan, ucapan atau perilaku yang tidak teratur, dan penurunan partisipasi dalam aktivitas sehari-hari, kesulitan dalam berkonsentrasi dan mengingat. Baik, di sini saya akan membacakan anatomi skizoparanoid, yaitu yang pertama konteks prefrontal terlibat dalam pengambilan keputusan, perencanaan, dan pengendali pada skizofrenia. Konteks prefrontal seringkali menunjukkan aktivitas yang berkurang. Yang kedua, ada korteks temporal, yaitu terkait dengan pengolahan informasi sensorik dan memori. Pada skizofrenia, konteks temporal dapat menunjukkan perubahan struktural. Yang ketiga, ada hipokampus, berperan dalam pembentukan memori. Pada skizofrenia, hipokampus dapat menunjukkan penurunan volume. Yang keempat, ada basal ganglia, yaitu terkait dengan pengendalian gerakan. Pada skizofrenia, basal ganglia dapat menunjukkan perubahan struktural. Penyebab dan gejala dari penyakit skizofrenia yaitu penyebabnya yang pertama faktor genetik, yang kedua faktor lingkungan atau stres dan trauma, yang ketiga faktor neurobiologis seperti gangguan neurotransmitter, keempat faktor psikologis seperti gangguan kepribadian. Adapun gejalanya seperti halusinasi atau mendengar atau melihat hal yang tidak ada. Kedua, delusi, keyakinan yang tidak rasional. Ketiga, gangguan pikiran seperti pikiran yang tidak terstruktur. Keempat, gangguan perilaku, perilaku yang tidak biasa. Kelima, keterisolasi sosial. Keenam, perubahan emosi yang tidak stabil. Ketujuh, kesulitan berbicara atau berkomunikasi. Selanjutnya saya akan membacakan tentang patofisiologi skizofrenia. Patofisiologi skizofrenia adalah gangguan neurobiologis yang melibatkan interaksi kompleks antara faktor genetik dan lingkungan. Gangguan ini dimulai pada tahap awal perkembangan saraf. Beberapa hal yang berkaitan dengan patofisiologi skizofrenia adalah yang pertama disfungsi hipokampus, yang kedua ketidakseimbangan neurotransmisi glutamatergic, ketiga perubahan neuromorfologis, keempat kelebihan dopamin di area mesolimbik, keenam peningkatan kadar serotonin, kelima penurunan kadar norepinefrin, yang ketujuh gejala skizofrenia yang dapat muncul adalah halusinasi dan delusi. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengobatan tindakan diagnosa pada skizofrenia. Yang pertama ada tanya jawab, di mana dokter akan menanyakan riwayat kesehatan pasien, termasuk riwayat kesehatan fisik dan mental, riwayat masa kecil, dan riwayat kejadian atau trauma. Yang kedua ada pemeriksaan fisik, di mana dokter akan memeriksakan keseluruhan fisik, termasuk pemeriksaan syaraf. Yang ketiga ada pemeriksaan kejiwaan, di mana dokter akan melakukan pemeriksaan untuk mendiagnosa skizofrenia. Yang keempat ada pemeriksaan penunjang, di mana dokter akan melakukan pemeriksaan laboratorium dan radiologi. Baik, saya akan menjelaskan tentang tabel coding. Baik, identitas pasien, nama, nona N, nomor rekam medis, XXX 66, tanggal lahir 07XX 19XX, 29 tahun, jenis kelamin perempuan, tanggal masuk
tanggal 3 bulan 10 2023. Tanggal keluar tanggal 3 bulan 10 2023. Anamnesa pasien yaitu pada tanggal 3 Oktober 2016 pukul 10:32:00 WIB pasien Nona N datang ke psikiater dengan keluhan gelisah, cemas, ketakutan, tidak bisa tidur, dan sering marah-marah. Pemeriksaan fisik, tekanan darah 110/70 mmHg dengan berat badan 88 kg dengan suhu 36 derajat Celcius. Kemudian hasil lab memiliki leukosit 15 mikroliter. Pemeriksaan penunjang lainnya elektrokonvulsif terapi atau ECT. Kemudian obat Depakote 250 mg 2 kali sehari, Risperidone 2 mg 2 kali sehari, Trihexyphenidyl 2 mg 2 kali sehari, Neurodex 1 kali sehari, Calcetin 20 mg 1 kali sehari, dengan diagnosa IGD skizofrenia paranoid. Kemudian interpretasi skizofrenia paranoid didukung dengan keluhan gelisah, cemas, ketakutan, tidak bisa tidur, dan sering marah-marah. Dilakukan pemeriksaan penunjang yaitu terapi elektrokonvulsif atau ECT. Kemudian diberikan obat untuk mengobati gangguan mental seperti Depakote, Risperidone, Trihexyphenidyl, Neurodex, dan Calcetin. Untuk menentukan kode penyakit skizofrenia paranoid, kita membuka ICD-10 volume 3 dengan nitrin paranoid dengan alfabetik P. Kemudian kita mencari modifier skizofrenia. Maka didapatkan skizofrenia paranoid dengan kode F20.0. Kemudian kita melakukan cross-check pada ICD-10 volume 1 dengan kode F20.0. Maka didapatkan F20.0 yaitu paranoid skizofrenia pada halaman 293. Tata cara pengkodingan tindakan dari skizofrenia paranoid di ICD-9. Pertama, membuka ICD-9 di bagian indeks prosedur. Untuk tindakannya yaitu elektrokonvulsif terapi. Dan di halaman 320 terdapatlah elektrokonvulsif terapi atau ECT dengan kodenya 94.27. Untuk memastikan kode tersebut, kita lakukan cross-check di bagian Classification of Procedure. Kita buka kodenya yaitu 94.27. Dan di halaman 256 kode 94.27 yaitu elektrokonvulsif terapi atau ECT.